Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa, 5 Januari 2021 bersama saya, Romo Giovanni Dodi Kurnianto. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 6 ayat 34 sampai 44. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernahkah kita merasa sangat kecil dalam kehidupan ini? Pernahkah kita terlalu mudah mengatakan, "Maaf, jangan saya, orang lain saja"? Pernahkah kita merasa sangat tidak pantas di hadapan Tuhan? Dan pernahkah kita berkata kepada Romo yang meminta kita untuk membantu pelayanan di gereja, "Jangan saya, Romo, saya tidak bisa"? Hari ini kita mendengar mujizat penggandaan roti dan ikan. Kita bisa bertanya, siapa yang membuat mujizat? Jawabannya pasti adalah Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita bertanya, bagaimana awalnya sehingga mujizat itu terjadi? Mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Mujizat itu terjadi berawal dari persembahan kecil para murid kepada Yesus, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Demikian dituliskan oleh Markus. Jadi, saudara-saudara, janganlah berkecil hati. Berapapun, apapun, dan bagaimanapun bentuk persembahan yang kamu miliki, persembahkanlah di hadapan Yesus. Dia sendiri yang akan menggandakannya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sadarkan kami agar kami tidak mudah berkecil hati di hadapan-Mu. Sebab berapapun itu yang kami persembahkan, Engkau yang akan menggandakannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua orang-orang yang kita doakan hari ini, keluarga kita, sanak saudara kita dimanapun berada, dan seluruh aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.